Oke, selamat datang Ibu Nurani Nasution. Ada Pak Sarisma, lalu ada 5LMCZP, ini siapa? Tolong diaktifkan audio sama videonya. Oke ya. Pak Sar pakai HP ya? Ya, Man. Nggak bisa pakai laptop, Pak Sar? Laptop lagi off. Lagi off. Karena kita kerjanya nanti semua pakai laptop, Pak. Nggak ada pakai HP, ini nanti lihat hasilnya aja. Lihat hasilnya Iya, ini kan baru hari pakai. ini. Oke. Karena kalau ada peserta yang pakai HP itu udah gagal kita, Pak. Nggak bisa. Oke, udah mati lagi. Siapa lagi? Bu Nur, aktifkan saja videonya, Bu. Nggak apa-apa. Bu Yusnani, Pak Robi sama Bu Eninya belum gabung juga. Sekalian hari ini kita coba apakah Zoom ini bisa lewat dari 40 menit atau gimana. Karena Zoom gratis cuma 40 menit, Bu. Atau Bu Ani ada Zoom gratis apa? Zoom berbayar? Zoom di WA. Zoom yang dibeli, Bu. Ini kan Zoom gratis. Itulah nggak ada. Karena Zoom kalau dia gratis 40 menit dia stop. Nah, Ibu Nur Iya. tuh. Oke. Udah masuk orang semua nggak? Udah ya. Oke, Bu Nur. So, Bu Nur karena apanya tuh? Mungkin efek kamera atau latarnya jadi gambarnya masih bayang. Oh iya Pak ya. Oke, Pak Sarisma udah diinstal ya aplikasinya? Ya, Man? Udah diinstal aplikasinya kan? Udah di laptop, udah. File materinya sudah di-download? Udah semua dah. Backgroundnya udah ya, jadi besok kita tinggal lanjut. Jadi ini cuma sekedar mengecek kesiapan peserta. Karena jujur saja saya lihat masih banyak Bapak Ibu yang belum familiar dengan menggunakan Zoom ini. Nah, sebagian ya, kalau Pak Sar mungkin udah biasa dia karena ada sering ikut Vicon. Ya. Kita tunggu lagi yang lain apakah sudah ada 7 orang peserta yang masuk. Karena di sini Oke, boleh saya share screen, coba lihat. Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, yang sudah bergabung di pelatihan ini atau mendaftar sebanyak, kita lihat ya. Gimana ya Bang? Ya, ini yang sudah mendaftar pesertanya ada sebanyak, kita lihat dulu lagi loading. Oke. Ini yang sudah mendaftar ada 62 orang peserta. Biarlah. 62 orang. Oke. Ini jumlah peserta yang sudah bergabung atau sudah mendaftar. Namun di grup di grupnya. Ya. Di grup yang baru mengisi atau menginstal cuma ada berapa ya? Lihat dulu. Ada 16 orang cuma. Baru 16 orang yang sudah mendownload aplikasi dan menginstal. Oke. Oke. Ini bergabung baru 7 orang. Kemudian ini untuk Bu Hani ataupun kawan-kawan yang sudah install. Oke. Coba diperhatikan. Mana? Ada ya kawan-kawan yang baru masuk. Kita lihat dulu. Tapi lama banget. Opa, ada juga. Langsung di ini. Awal itu. Kayak mana membesarkan kayak gitu Bu? Makanya Sudah ada 11 orang. Bapak Ibu yang ya.
Ah ya lupa aku kasih. Ibu Hana Rius, gimana Bu? Coba diganti virtual background-nya Bu. Itu karena ada lampu di belakang Ibu Bu. Bu Hana Rius, itu kan ada lampu. Kalau bisa Ibu gunakan dinding yang kosong, yang ada cahaya mantul tuh. Oke. Kalau bisa dinding datar Bu. Ini sudah gabung juga Pak Robi Asman. Ya. Kalau bisa lantarnya dinding Bu, dinding kosong, jangan pemandangan. Kalau pemandangan efeknya seperti itu Bu. Ya, udah dipanggil. Cari dinding aja Bu, dinding. Cibaru katanya mau undang Bani. Jadi. Kemudian ada Bu Dian. Untuk peserta yang baru bergabung silahkan diaktifkan videonya. Ya, aktifkan videonya. Coba setting. Kita melihat kesiapan peserta, apakah sudah bisa menggunakan aplikasi ini, sudah bisa install aplikasi dan mendownload file-file yang sudah diberikan. Untuk Bapak Ibu yang masih membayang ya. Kalau Bu Hani itu di belakangnya karena ada forum MGMP, jadi oke lah apa-apa. Untuk besok dan berikutnya kalau bisa, saya harapkan juga kepada Bapak Ibu, kalau bisa kita memang sedikit bermodal Bu, untuk membuat sedikit studio, ya. Paling-paling beli aja kain ukuran 2x3, taruh di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya di layar saya belakang, sebenarnya ini adalah layar hijau. Layar hijau. Jadi kalau kita ambil, ini tidak masalah bagusnya. Oke, sudah ada bergabung. Ini ada Senani Pak. Enggak ada suaranya Pak. Lalu ada Oppo, katanya suaranya enggak ada. Suaranya sudah ada Bapak Ibu, namun Bapak Ibu saja yang belum connect audionya, makanya suaranya tidak ada. Oke, sudah ada bergabung 14. Oke, Pak Robi Asman, mana Pak Robi? Ya. Silakan Pak Robi Asman ambil alih karena sudah datang moderatornya. Karena dalam kegiatan ini saya berlaku sebagai pemateri saja. Silakan Pak Robi. Belum nampak wajah saya Pak Ivan. Oke, hidupkan kameranya Pak Robi. Ya. Adapun yang bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini adalah Pak Robi Asman sebenarnya. Jadi untuk alur, oke. Itu yang Kofa siapa Pak? Jaringan. Ya pakai nama Kofa itu namanya lengkapnya siapa Pak? Halo Bapak. Pak Mahyan itu Pak. Siapa? Pak Mahyan Nur itu kalau nggak salah. Oke. Iya nggak dengar namanya, saya nggak dengar. Kalau bisa ini untuk depannya Bapak. Namanya digunakan nama asli. Jadi namanya Maha Janur. Oke. Pak Robi udah bisa Pak Robi? Kalau sudah siap saya pindahkan hostnya sama Pak Robi. Tunggu Pak Ivan, ini ada kendala di virtual background-nya. Oke. Ini sekalian juga kepada Bapak Ibu yang mungkin baru familiar dengan Zoom. Saya kasih trik sedikit ya, supaya gambarnya itu lebih jernih. Kalau bisa Bapak Ibu gunakan kamera HP sebagai kamera virtualnya. Jadi kita tetap gunakan PC, tetapi kameranya kita gunakan kamera HP. Jadi kalau kamera HP yang kita gunakan, alhamdulillah hasilnya jauh berbeda, bagus. Karena kalau kamera PC atau laptop itu cuma kualitasnya VGA atau beberapa mega saja. Kalau kamera telepon itu sudah rata-rata sudah di atas 10 MB. Megapiksel ya. Nah, itu baru lagi coba-coba kamera kita. Udah lama kita nggak jumpa. Alhamdulillah jumpa lagi di sini ya. Itu Pak Irfan. Iya, karena corona.
kami. Iya betul. Pak kabar di mana sekarang? Ya di rumah lah, BDF di rumah saja. Pak Charles. Ada Pak Charles sana. Belum nampak sama Pak Jarlis. Mas Charles mah, Pak Robi itu kok gelap kali di mana tuh Pak Robi? Nampak? Di kamar Ibu, biar jauh dari anak. Itu digorong-gorong itu. Pak Robinya membayang. Iya Kenapa tuh Pak Ipan? Apa? Bu Nur kacamatanya besar kali. Pak Robi uka-uka. Kenapa bisa blur Pak Ipan? Pak Robi. Uka-uka Pak, uka-uka. Kenapa bisa blur? Sudah diperbaiki dari tadi kok masih begini Itu Pak? pakai kamera laptop atau HP? Kamera laptop. Oh, laptop. operator. Makanya juga Jangan cari malu aku Robi, awas ya. Iya. itu makanya itu tempat Robi terlalu gelap, itu di dalam terowongan kayaknya, jadi nggak bisa. Terlalu Nggak ada gelap Pak ventilasi Ipan. udara. Ini di kamar Pak Ipan biar jauh dari anak. Bu Heti. Hidupkan lampunya Pak Robi yang terang dikit. Bu Heti mau dari mana itu Bu Heti? Jalan-jalan. Keren kali kok ya. Nasi belum, sebentar lagi. Oke, Pak Robi Ya, ke ya. pastel, karena nanti Pak Robi akan dilihat semua orang nih sebagai hostnya. Gini aja ya Pak Ipan ya. Apa? Sudah diperbaiki nih, masih aja seperti Itu ini. masalah Mungkin ruangannya. terlalu terang mungkin Pak. Nggak terlalu gelap. Ini Bu. lagi Ruangannya, ya. Ruangan cari yang ada apa? Ibu Bapak pindah ke pantai. Ibu Anarius, Ibu Yusnani bisa diganti virtual backgroundnya, Bu. Pak Mahayanur juga. Iya. Macam Coba mana ganti dulu. virtual backgroundnya? Virtual backgroundnya itu kita ganti di apa, Pak? Ada menu apa di stop video sebelah kiri bawah. Ada Iya. panah Stop video. kecil ke atas, lalu ambil cos virtual background. Oke, sip. Cos virtual background, lalu ada gambar di bawahnya, tambahkan virtual background yang sudah kita share kemarin. Ada di materi. Oh, jadi diambilnya di mana ini? Di cos virtual background, lalu masuk Udah. ke ada tambah Pak di pojok kanan ya. Oke. Ada Oke, tambah lalu sip. Nah. masukkan gambar. Oh, itu add image ini ya. Iya, masukkan gambar virtual background yang sudah kita berikan di file download itu. Sudah ada virtual background. Iya. Ya, saya coba lihat dulu. Oke, Ibu Hanarius, Bu Yusnani silakan coba Bu. Ibu Citra, silakan dicoba Bu mengganti virtual backgroundnya. Kemudian ada Ibu Dian Pratamasari, silakan konekkan videonya Bu. Kita cek kesiapan sekarang. Ini ada Ibu Armianti, Labuan Barat ya. Kita coba semua peserta sudah connect videonya, sudah connect virtual backgroundnya. Jadi kalau sudah kita pakai virtual background, kita tidak terganggu lagi dengan pemandangan di belakangnya. Iya, betul. Soalnya kipas anginnya itu kencang kali saya punya ya. Kipas anginnya tuh kalau saya lihat tuh mengganggu konsentrasi juga tuh Pak. Iya, sebentar. Soalnya saya panas sekali di daerah pantai laut ini. Pak, saya udah lihat di download yang punya kemarin yang bahan bahagian yang sudah Bapak kasihkan. Iya, terus Tapi Pak. nggak nampak lagi di sini. Nggak nampak lagi yang sudah saya download itu entah kemana ini. Oke, saya kirim via WA saja ya Pak. Oh, boleh. Bagus sekali. Saya kirim di WA, ntar ya. Oke, sabar sebentar dulu. Oke ya, di WA. Mau dengar ya. Di WA sudah saya kirim tuh Pak. Silakan buka WA. Ada PG Zoom. Iya, sebentar. Oke. Sebentar. Kita lihat dulu ya. Aku disuruh daring tidur. Allah. Sabar, Bu. Si mic-nya masih hidup ya? Iyalah. Oke.
Aku suruh daring tidur. Aduh. Ya. So yang sudah memakai virtual background ada 4 peserta baru. Yang lain coba silakan. Yang bergabung sudah ada 14 orang peserta. Bapak Ibu yang bergabung hari ini kalau bisa usahakan menggunakan komputer Bu. Nah, jadi bisa kita setting. Nah itu Pak Mahyanur. Iya saya. Cari background dinding Pak. Background dinding. Background pemandangan. Kalau pemandangan seperti itu. Tuh Pak Robi Asman masih gelisah tuh, belum dapat angle-nya. Saya bukan kenapa Pak, karena jaringan di sini kan di belakang, enaknya di belakang, maksudnya di dapur gitu. Makanya susah cari background yang mana ini, makanya geser-geser ini. Mohon maaf kalau background ini masih belakang, agak sedikit repot. Ya, makanya sengaja diganti ke belakang. Takutnya nanti lewat pemandangan yang kita tidak enak dilihat kan. Iya betul. Tahu saya. Untuk melindungi privasi peserta, kita gunakan virtual background. Iya sebentar Pak, ya sebentar. Cara sih, memang kalau posisi itu sangat menentukan Pak ya. Iya. Bu Nur. Bapak Ibu. Hadir Pak Mahyan hadir. Ya posisi sangat menentukan Bu Nur. Iya Pak Mahyan. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, yang mau berdiskusi silakan. Karena ini gimana Pak? Pada kegiatan saja. Jadi artinya pada kegiatan ini kita melihat teknis kesiapan peserta bergabung. Jangan sampai nanti hari Selasa kita membahas ini saja. Habis waktu nanti Pak, 1 jam buat setting background. Nah, akhirnya materi nggak sampai. Nah, jadi sekarang kita cek dulu kesiapannya. Hari Selasa kita langsung kerja. Charger laptop mama di rumah tuh nggak ada, mama bawa lupa. Bisa antar. Bu Nuraini. Ini Pak Irfan yang saya tanyakan tadi, ini kayak mana ininya tadi membuat supaya fotonya ini enggak, wajah saya udah berkilat-kilat ini. Sama kayak Pak Robi nih sama Pak Mahyan ini sama kejadiannya. Sebentar nih lagi geser-geser Bu Nur. Oke. Ya sabar ya, memang wajah. Oke, untuk Bapak Ibu ini sekalian kita wajah kita lagi berseri-seri. Ya, sekalian buat kita belajar bagaimana cara mengkondisikan virtual background yang bagus. Untuk pertama perhatikan dulu, kalau bisa kamera yang digunakan pada laptopnya itu kamera yang bagus. Bagaimana seandainya kameranya jelek? Karena memang kita tahu kamera laptop atau PC itu tidak ada yang bagus boleh bilang Bu. Jadi solusinya bisa kita ganti dengan kamera HP. Contoh sekarang saya menggunakan kamera HP ini Bu. Itu seandainya. Oke. Kalau Ibu bisa nanti. Atau berikutnya, yang berikutnya, Ibu cari ruangan yang memang latarnya dinding, ya, bersih. Dinding bersih, polos, tidak berwarna-warni. Kemudian cahayanya kalau bisa jangan sumber cahaya itu ada di belakang Bu. Jangan. Sumber cahaya kita itu harus ada di depan. Di depan ada sumber cahaya. Kalau sumber cahayanya di belakang nanti akan hilang tuh, akan silau. Jadi kalau sumber cahayanya memang dari sorotannya dari kiri kanan atau depan. Jadi gambar kita bagus. Kalau ada sumbernya dari jendela atau dari lampu di belakang itu akan silau, akan menghilangkan bayangan kita di Vicon. Aduh. Ya. Memang nggak jelas ini. Ya, memang mencari sumber posisi yang bagus itu memang butuh sedikit pengorbanan. Ya. Iya. Kalau saya harus saya bermigran dulu ya. Mau aman itulah saran saya nanti, karena ini Vicon ini banyak digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Tinggal dibeli kain ukuran 2x3 saja cukup. Paling 1 meter sekitar berapa? 15 atau 10 ribuan lah. Ya. Lalu atau kalau nggak bisa kain, kertas boleh hingga warna hijau. Kertas yang berwarna hijau bisa ditempel di belakangnya. Paling enak tuh kain, Bu. Kain. Ya.
Jadi Vicon kita lebih optimal, tidak terganggu dengan bayangan, tidak terganggu dengan pemandangan belakang dan lain-lain. Oke. Gimana Bu Nur? Berarti kain warna hijau ya Pak untuk solusinya ya, selain dari cahaya mungkin. Karena waktu kita setting di Zoom itu ada, apakah kamu ada settingan, coba kita lihat Bu. Kita lihat di video itu, choose virtual background, ada di sana. I have a green screen. Apakah saya memiliki green screen atau layar hijau? Kalau Ibu memiliki layar hijau, dicentang itu. Tapi kalau tidak, nggak usah dicentang. Nah, sekarang posisi Ibu apakah mencentang green screen tadi? Tercentang Pak, cuma memang tercentang sudah dari sononya kayaknya. Hilangkan saja Bu, karena memang Ibu tidak pakai layar hijau. Contoh, ini saya hilangkan green screen saya Bu. Ini saya hilangkan nih. Ini green screen ya. Di belakang saya ada green screen, layar hijau. Jadi pengaturan saya menggunakan saya centang I have green screen. Oke, lalu saya pilih background yang saya inginkan. Jadi enak gambar ya. Gambar kita pun enak nih, tidak akan membayang. Background digunakan adanya backgroundnya apa yang background cukup. Oke, sudah 16 orang yang bergabung. Ibu Hanarius sudah ya Bu? Oke, udah lumayan itu. Minimal wajahnya nampak. Itu Pak Robi. Tapi wajah saya nampak kan, Pak Irfan? Apa? Pak Irfan, wajah saya nampak kan? Untuk Bu Nur, saya rasa udah cukup. Udah nampak wajahnya. Udah cukup ya Pak ya? Udah cukup itu, untuk sementara udah cukup. Untuk selanjutnya lah Pak. Oke. Itu Ibu Dian, silakan Bu Dian setting virtual background. Oh kali kamu gabung, opa kamu udah lumayan udah Bang. Adik Pak, wajah kamu nantulinan bukan leh. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya matikan mic-nya dulu. Silakan tugas Bapak Ibu sekarang diganti virtual background-nya. Ya. Silakan diganti virtual background-nya. Supaya nampak persiapannya untuk hari Selasa. Jadi hari Selasa kita tidak membicarakan bagaimana cara mengaktifkan audio, bagaimana videonya, itu tidak kita bahas lagi. Jadi saya anggap sudah paham semua. Makanya kalau ada masalah teknis kita bicarakan sekarang Bapak Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bicara silakan atau bertanya? Silakan diaktifkan audionya yang mau bertanya. Belum bisa Pak Pandani, yang mana Dian klik nih Pak? Bu Dian pakai laptop ya? Oke, Bu Dian, itu di pojok kiri bawah ada mikrofon dan video. Pada stop videonya itu ada panah kecil ke atas arahnya. Pilih choose virtual background. Choose virtual background. Oke ya, Bu Dian? Nggak ada. Nggak ada. Adanya HD webcam, Cyberlink webcam. Oke. Pilih dulu. Di bawahnya ada choose virtual background. Yang paling di bawah setelah kamera. Setelah kamera. Nggak ada. Oke. Bu Dian, sekarang itu pakai akun loginnya atau tidak? Enggak. Oke, kalau bisa loginnya buat akun dulu, Bu. Jadi ketika aplikasi Zoom, login dulu di akunnya, login di akun, lalu join meetingnya lagi. Oke. Karena dalam kegiatan Zoom, Vicon menggunakan Zoom ini, ada yang datang sebagai tamu, memang tidak ada akun, ada juga yang mendaftar dulu di akunnya, baru bergabung. Jadi ada dua. Jadi kalau Ibu punya akun, nanti ketika kameranya tidak aktif, yang muncul itu foto profilnya yang sudah ada pada akun tersebut. Oke. Silakan Bapak Ibu. Sudah 18 orang yang mau bergabung, yang sudah bergabung ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan hidupkan audionya. Oke. Ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kamu ikut pelatihan, ikut ke Hana? Mau Hana aku ikut pelatihan bisa, Bandung Jit. Oke,
Punya saya kok kayak gitu Pak, ininya, backgroundnya. Siapa? Rizka. Ibu Rizka mana nih? Namanya siapa Bu? Karena Ibu masuk tanpa nama nih. Oh, Rizka Junianda. Apa? Rizka Junianda. Rizka. Ya. Oke, bukan. Nama Ibu ketika gabung tadi pakai apa? Rizka. Ini masalahnya nih Bu. Ibu tadi mau login pakai nama HP. Jadi 5LMCZP itu nama Ibu ya. Oke, saya ganti dulu namanya. Rizka ya. Ya. Rizka. Jadi ketika login dengan menggunakan undangan itu kan ada kode meeting dan nama di bawahnya Bu. Jadi kalau Ibu tidak ganti namanya akan ditulis dengan nama HP atau kode yang ada pada HP tersebut. Contoh di sini ada Oppo A3s. Itu siapa? Saya nggak tahu. Karena nanti kita konfirmasi dulu siapa orangnya. Bisa saya ganti di sini namanya siapa. Jadi ketika login itu masukkan kode meeting, lalu di bawahnya ada nama apa? Nama username-nya atau nama peserta. Kalau bisa untuk ke depan buat dengan nama asli, lengkap dengan gelarnya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Tetap nggak bisa ya Pak Pandani. Mana? Ibu Dian ya? Oh. Pak, ini backgroundnya loh. Itu Pak Robi gimana? Pak Robi masih cari posisi? Pak, backgroundnya kok setengah Pak. Siapa? Bu Rizka ya? Ya. Bu Rizka tadi itu cahaya Bu. Cahayanya kalau bisa bagian kiri Ibu itu yang gelap itu kasih cahaya yang lebih terang lagi. Coba setel aja Bu. Itu kan ada tuh. Ada bagian yang mana yang gelap, yang mana yang terang itu Ibu yang tahu tuh. Kalau sebelah kanan Ibu itu udah oke, sebelah kirinya belum tuh. Kalau saya lihat yang bayangan Ibu nggak ada backgroundnya tuh. Nah, makanya cari backgroundnya tuh dinding. Kalau bisa dinding warna hijau. Kalau tidak ada warnanya, beli aja nanti kain yang warna hijau. Atau green screen. Lalu aktifkan fitur green screen-nya pada Zoom. Maka layar Ibu akan bagus sekali. Tidak akan terganggu kita dengan penampakan yang lain. Oke. Iya, Pak. Ibu Nur gimana Bu Nur? Pak Robi, Bu Hana, Bu Yusnani. Lalu ada Ibu nih Asus siapa nih Bu? Nih Bu, siapa Bu? Mohon maaf Bu. Namanya Bu? Ibu yang pakai masker ya. Audio Ibu belum aktif tuh. Audionya diaktifkan dulu Bu. Silakan Ibu. Oke. Silakan Ibu, aktifkan audionya dulu. Pada bagian kanan bawah itu ada connect audio. Nah, jadi connect audio yang kanan juga. Oke. Kanan bawah juga. Ibu sudah tuh Bu. Udah. Oke. Udah connect ya. Siapa Bu namanya? Nelita Ariani Pak. Bu Nelita ya. Oke, saya ganti dulu namanya. Udah kan? Udah. Ini asisten nih Pak Tente. Udah kan, Bang? Udah Pak. Udah dengar. Oke. Udah Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Ani. Bu Nur Aini, apa kabar? Silakan Bu. Asal jangan meribut. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Nelita apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kami sama Bu Er ini gabung di sekolah. Ibu Eni gimana Bu Eni? Itu pakai HP ya. Ibu Eni Sukmayani udah gabung juga. Tapi sayangnya untuk Bapak Ibu yang sudah gabung, coba aktifkan virtual background-nya. Ya, untuk kegiatan kita hari Selasa ya. Jadi tugasnya sekarang
Setelah selesai download, install, kemudian aktifkan virtual background-nya. Jadi nanti kalau kita foto pun enak, Bu. Enak. Oh, Pak, saya belum download lagi, Pak, nih. Silakan, di WA ada sediakan. Bener ini kalau agak ada background-nya. Oke. Udah masuk saya. Lah gak Bunur Aininya, pengaruh Bunur Aininya. Bukan background Pak Ivan. Bunur ini kan agak ada ikutnya nanti kan. Pak Pandani punya ini tuh. Punya Pak Pandani kan ini kami juga udah ini Pak kami belum bisa download lagi nih Pak ininya. Silahkan untuk Bu. Materi yang kemarin. Pak Robi, kenapa Pak Robi? Untuk mengembalikan menu chattingnya seperti bawaan dasar gimana Pak Ivan? Oke, bagian atas itu kan ada menu chatting ya. Ya. Oke. Untuk memunculkan chattingnya di bawah itu kan ada chat. Diklik chat akan muncul daftar chatting. Diklik lagi akan hilang atau akan berubah itu. Lalu untuk tampilan peserta bagian atasnya ada view, ada kotak-kotak itu. Apakah tampilannya 1 baris, 2 baris? Ya. Jadi sepertinya untuk hari ini tugas kita belajar dulu Zoom Bapak Ibu ya. Karena boleh saya lihat masih banyak Bapak Ibu yang belum familiar dengan aplikasi. Ya. Tidak belum familiar. Oke. Bagaimana seandainya jika mendadak terputus? Kalau seandainya terputus, Ibu masuk lagi, Bu. Masuk lagi. Mungkin karena koneksi jaringan atau masalah lain, tiba-tiba aplikasi kita putus. Jadi tinggal masukkan kode meetingnya atau klik link yang diberikan sebelumnya. Jadi masuknya bisa pakai link, bisa juga pakai kode. Jadi ketika masuk, Ibu akan berada di ruang tamu dulu. Nanti akan dimasukkan oleh admin, baru bisa masuk ke ruangan. Sama juga kayak sekolah, Bu. Jadi siswa yang masuk berada di luar kelas dulu. Kalau sudah diizinkan sama gurunya, baru dia bisa masuk kelas. Kalau ini artinya Ibu sudah berada di dalam kelas. Oke. Ada lagi pertanyaan itu? Mungkin Ibu Bu Eni. Halo Bu Eni. Ya kenapa Pak? Jadi yang bertindak Kami masih pakai HP nih. Jadi yang bertindak sebagai moderatornya nanti hari Selasa itu Pak Robi dan Bu Eni ya, selaku pengurus MGMP Biologi. Oke, bisa ya Bu Eni? Iya. Bisa ya, oke. Harus bisa, nggak ada. Kalau salah-salah sedikit nggak salah, kita namanya belajar nggak apa-apa. Ya Pak Sarisma gimana Pak Sarisma? Laptopnya masih bisa siap. Karena kalau masih pakai HP, saya rasa itu belum siap Pak Sar. Oke. Kalau sudah pakai laptop, yang kapan Januari ini kan? Oke. Kayak Pak Mahyonur udah ganteng kali itu. Tapi kepalanya kelewatan tuh Pak. Turunkan lagi kameranya. Ini udah diposisikan ini Pak Pandani. Ya silakan diturunkan kameranya. Tuh Pak. Itu Pak. Kalau apa Pak? Ini Ibu Melita nih wajah yang background di sini yang nampak mukanya ini apa nih aku cuma mata doang. Gak apa-apa Bu, corona Bu. Mulutnya ditutup biar tidak lewat coronanya. Yang mana nih ditutup ini? Oke. Siapa lagi yang belum masih ada? Tidak ada Ibu Eka Lara, Nova Febria, ada Nesbi, Ibu Nesbi. Ada Bu Dian itu yang lagi mencoba, sudah beberapa akun itu. Ada Dian Pratamasari, ada Dian Pratamasari juga, ada 2 akun yang legit. Lalu ada Ibu Citra Maulida yang dari tadi coba tapi belum berhasil juga. Silakan Bapak Ibu, hari ini kita belajar ya. Ya kalau memang bisa saya bantu, saya bantu. Oke, Ibu Eka Lara udah masuk ya. Ada Ibu Nesvi sudah. Bu Rizka masih membayang itu Bu Rizka. Mencari Pak Salisma Bapak. Pak Salisma oke lah, dia lagi santai itu pakai HP nggak? Oke lah. Ibu Anti gimana Bu? Bisa diganti virtual backgroundnya Bu?
Audionya aktifkan dulu, Bu. Mic-nya belum aktif itu. Pak, saya belum bisa pakai HP, Pak. Ya, gimana gantinya? Ibu pakai HP atau pakai laptop? Ganti background dari HP, Pak. Apa, Bu? Pakai HP. Pakai HP. Jadi untuk mengganti virtual background itu, Bu, pakai laptop atau komputer. Hari Selasa besok kita tidak ada yang lagi main pakai HP, tapi pakai laptop semua atau komputer. Nah, jadi kalau pakai apa? Kalau pakai HP inilah kita nggak seragam. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Berarti ntar di Selasa kita pakai laptop semua berarti ya. Semua. Kemudian Ibu Eka Lara Nove Brida ya. Nah, silakan diatur, Bu, dari posisi yang bisa menampilkan virtual background Ibu. Silakan Ibu Eka Lara. Itu yang alternatif Ibu Bapak Mahayanur ya. Nah, Bapak. Silakan Pak, didiskusikan saja di sini. Ada lagi Bapak Ibu yang iya, saya ini lagi chatting sama Nelita nih. Oke. Kak Nelita coba baca dulu chatnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu Dian Pratama sudah berkali-kali masuk. Oke. Jumlah peserta yang mendaftar ya Bapak Ibu. Peserta yang mendaftar pada kegiatan ini sebanyak 63 peserta. Namun yang bergabung pada hari ini cuma berapa? 15. Jadi banyak yang tidak ikut nih. Saya bingungkan nanti hari Selasa nanti Bapak Ibunya bertanya hari gimana? Minggu Pan, mana ikut orang tuh? Libur. Oke. Tenangin hati Pak ya. Ya. Kalau pesertanya sudah familiar itu nggak masalah Pak Sarisma, kayak Pak Sarisma kan, nggak masalah itu. Kemudian gimana kemudian? Enggak juga Pan, baru-baru nih Pan. Karena siapa yang udah kena kamar mandi itu? Ya. Bunur kamar mandi siapa tuh Bunur? Ya. Oke. Bu Dian gimana Bu Dian? Masih belum? Udah ketemu tinggal nanya itu. Ibu Dian itu apanya? Ada 2 akun yang masuk itu, tapi kalau Ibu ngomong dua-duanya kacau nanti Bu. Nah, matikan 1 akun dulu, matikan 1 akun yang tidak dipakai itu. Oke. Kacau, jelas. Karena suaranya nanti mantul itu. Pak Robi gimana Pak Robi? Udah nampak Pak Robi? Masih belum ya? Oke. Hari ini tidak apa? Waktu aman lagi nih. Oke. Ini Bu Citra. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh? Nggak apa-apa. Ibu Eni sama Bu Rumania silahkan diaktifkan kameranya Bu, biar nampak kesiapan pesertanya. Nggak masalah, silahkan kameranya di off. Ibu Dian itu kembali ke badannya yang pakai background, dindingnya enggak. Coba Bu Dian. Oke, udah ya. Nah, udah lumayan itu Bu Dian. Itu Bu Dian sudah berhasil itu. Artinya dindingnya sudah berganti dengan tinggal Suaranya nih. Oke, tinggal setting cahaya saja dulu. Nah. Ada suaranya bapak-bapak nih. Apa Bu Dian? Kip, tutup jendela Kip. Ya, oke. Coba diminimalkan apa itu? Glowing cahayanya itu. Yang turun dulu ya. Oke, untuk Pak Robi juga lagi dari posisi dari tadi ya. Oke Pak Robi, saya serahkan sama Pak Robi. Silakan Pak Robi.
Bisa ya Pak Robi, host Pak Robi. Ya Pak Ipan. Oke, hostnya diambil alih sama Pak Robi ya Pak Ibu. Oke, saya jadikan Pak Robi Asman Oke, host. terima kasih Pak Irfan. Silakan Pak Robi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan banyak karunia-Nya, kesehatan salah satunya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kegiatan Zoom meeting kita, webinar mengenai Smart Apps Creator atau SAC. Selawat beringkan salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pertama ucapan terima kasih pada seluruh Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, baik yang berasal dari MGMP Biologi maupun MGMP dari mata pelajarannya lain di ruang lingkup Kabupaten Aceh Selatan. Adapun pada siang hari ini merupakan kegiatan kegiatan webinar kita yang akan kita laksanakan pada hari Selasa pukul 9. Dan untuk hari ini saya sebagai moderator Robi Asman SPDGR dan nanti satu orang lagi moderator kita Bu Eni. Dan untuk pemateri pada kegiatan kegiatan hari ini dan kegiatan untuk webinar nanti yaitu kita perkenalkan Bapak Irfan Dani SPDGR, salah seorang guru dari SMA Negeri Labuan Haji, SMA Negeri 1 Labuan Haji. Oke Bapak Ibu semuanya, di dalam masa pandemi ini kita harus dituntut banyak melakukan variasi pembelajaran, di mana dengan ditiadakannya tatap muka, ditiadakannya pembelajaran di kelas, namun tetap harus kita laksanakan pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring. Oleh karena itu, kami dari pengurus MGMP Biologi Kabupaten Aceh Selatan mencoba mencari salah satu media pembelajaran interaktif yang tepat untuk anak didik kita pada masa pandemi ini. Alhamdulillah, salah satu media pembelajaran interaktif yang sudah dikuasai oleh salah seorang dari guru kita, guru biologi Pak Irfan Dani, yaitu membuat media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android dengan Smart Apps Creator atau SAC. Untuk hari ini kita akan mendengarkan secara langsung dari pemateri Irfan Dani mengenai penggunaan atau persiapan dari kegiatan webinar besok, Selasa besok. Apa saja yang harus kita unduh, apa saja yang harus kita siapkan, akan lebih jelasnya diterangkan oleh pemateri kita pada hari ini, Pak Irfan Dani SPDGR. Dan nantinya setelah pemateri menyampaikan, memaparkan apa saja yang berkaitan dengan aplikasi ini, seluruh peserta diizinkan untuk melakukan tanya jawab diskusi dengan tetap arahan dari saya sebagai moderator. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, kita persilahkan kepada pemateri kita untuk menjelaskan apa saja yang harus kita selesaikan sebelum kegiatan hari Selasa besok. Kepada Bapak Irfan Dani kita persilakan secara hormat. Kepada Pak Irfan Dani silakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Robi. Untuk kegiatan kita pada hari ini sebenarnya tidak banyak, Bu. Kita cuma punya waktu sekitar sampai jam 2 atau jam 14 ya. Sampai jam 14. Jadi hari ini saya ingin memastikan apakah semua peserta sudah mendownload materi yang diberikan kemarin. Boleh saya screen, Bu? Oke, Pak Robi, coba kembalikan dulu host Pak Robi. Iya, Pak Irfan. Kembalikan dulu ke hostnya biar bisa screen ya. Oke, tunggu dulu. Sudah, Pak Irfan? Oke, udah ya. Oke, Bapak Ibu, kita beranjak dulu ke grup WA. Di grup WA ini sudah ada materi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi materi itu atau link tersebut dibuka. Oke, ini linknya ya. Link inilah yang Ibu dapatkan atau Bapak Ibu dapatkan di komputernya masing-masing. Untuk mendownloadnya cukup di klik ini ya. Sebelumnya nampak Bapak Ibu? Iya. Nampak ya? Oke, bagian kanan ini ada foldernya. Jadi bahan pelatihan SAC bersama MGMP Biologi Asel. Di sini ada download, kita download. Oke. Langsung masuk ke zip itu. Filenya lumayan besar, itu sekitar 400 atau 500 MB. Setelah selesai, nanti Bapak Ibu gunakan nih virtual background nih yang sudah saya share sebagai virtual background untuk menggunakan aplikasi Zoom-nya. Ya. Kemudian untuk berikutnya, master aplikasi silahkan diinstal. Kemarin banyak tanya, Pak, ini sampai di mana installnya, Pak? Ini installnya tinggal dibuka saja, dibuka, next, sampai nanti di komputer Bapak Ibu, ya, di komputernya muncul tampilan ini, ada ikonnya ada Smart Apps Creator, ya, 3 ya. Lalu setelah selesai, lalu kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Oke. Tunggu ya. Memang aplikasinya ini sedikit berat Bapak Ibu. Kemarin ada peserta yang bilang, Pak, kenapa tidak bisa diinstal? Ternyata aplikasi ini memang membutuhkan spek komputer yang lumayan tinggi, makanya tidak bisa diinstal di di komputer yang speknya rendah. Oke, ini sudah mulai terbuka. Ada oke ya. Namun ini tidak muncul langsung di komputer Bapak Ibu. Yang muncul di komputer Bapak Ibu adalah, bentar ya, saya ambil dulu contoh yang muncul di komputer Bapak Ibu ini ya, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, yang tampil nih ya. Jadi kalau tampil seperti ini, cukup Bapak Ibu masukkan emailnya terserah. Mau kita buat ABCD boleh, abc@gmail.com atau email apa saja boleh. Ya, masukkan. Yang jelas formatnya adalah email. Jadi mau 123, mau abcd@gmail.com ataupun email Bapak Ibu sendiri. Lalu setelah dimasukkan email, ini kosongkan saja produk key-nya, lalu klik free trial 30 hari. Setelah buka, oke, lalu masuk aplikasinya seperti ini. Oke. Jika sudah masuk seperti ini, nanti oke ya, Bapak Ibu, kita akan membuat aplikasi atau APK pembelajaran dengan menggunakan apa, Bapak Ibu? Maaf, Pak Irfan, ya. Tampilan masih di Google Drive. Oh, si Google Drive ya? Iya. Oke, ntar ya. Nggak nampak. Nggak nampak, oke, maaf. Ini sudah nampak, Bapak Ibu? Ada. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, boleh. Saya tutup dulu aplikasinya. Boleh. Oke, ini sudah nampak Bapak Ibu? Ini nampak Ibu Nelita. Bentar ya. Oke, saya masuk dulu ke mana ya?
Bentar. Dulu Bapak Ibu. Saya green screen dulu. Mana ya? Master. Udah pada grogi artis di dalam video. Oke, ntar ya Bapak Ibu. Masih green screen. Oke ya. Ini sudah nampak Bapak Ibu? Udah. Green screen harus stopet dapat. Oke. Hilang lagi nih. Oke. Sudah. Ini sudah nampak Bapak Ibu? Oke, ini sudah nampak ya? Sudah. Oke. Jadi yang nampak di tampilan Bapak Ibu adalah seperti ini. Seperti kita masuk. Nggak bisa masuk juga ya? Oke. Saya masuk mulai saja ya. Karena ketika di start dia membalik lagi tuh Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Ada nampak Bapak Ibu? Ya. Ya. Masukkan email, terserah emailnya apa. Ya jelas formatnya email 123@gmail.com juga boleh, atau email Bapak Ibu boleh. Lalu klik free trial 30 hari. Oke ya. Jadi masukkan email, terserah emailnya, pokoknya email. Lalu produksinya kita kosongkan saja. Lalu free trial 30 hari. Oke. Sampai muncul tampilan seperti ini. Oke. Muncul tampilan lagi Pak Pandani. Seperti ini ya. Oke dah. Ya. Oke. Ya. Kita membuat aplikasi berbasis Android Bapak Ibu. Jadi kita pilihnya di sini adalah Android Phone, oke ya. Jadi sini ada pilihannya iPad, iPad Retina, iPad Pro, iPhone, iPhone 6, iPhone X, iPod, Android Pad dan oke. Jadi di sini sudah ada pilihan. Apakah nanti kita membuat aplikasinya itu horizontal atau vertikal atau dua-duanya mix? Bisa ditegakkan, bisa direbahkan itu. Kayak ngetik itu potret sama landscape ya. Oke. Jadi kita pilihnya horizontal saja nanti. Oke. Lalu di sininya ada apa? Ada resolusi itu, ada lebarnya 1920, ada tingginya 1080. Oke. Untuk langkah-langkah berikutnya ini bisa Ibu lihat nanti, coba lihat ya. Petunjuknya ada di mana ya? Oke. Ada di Google Drive. Lalu ambil di nih modul pelatihan, ada ya? Nampak Bapak Ibu? Ada. Ada modul pelatihan. Oke. Lalu lihat di modul pelatihan yang nomor 3, pengenalan pack dan section. Ya. Nah, ini dah. Jadi langkah-langkah berikutnya itu bisa nanti ini pengenalannya ada namanya quick button, ada function tab, ada preview area, ada main area, ada attribute tab. Oke. Lalu seperti yang kita buka tadi seperti ini ya. Ini ada cara membuka aplikasi, lalu cara mengatur resolusi aplikasinya. Jadi di sini rekomendasinya lebarnya kita buat 1280 dan tingginya itu 720. Nah, sesuai dengan rekom. Karena apa? Resolusinya adalah resolusi standar untuk aplikasi. Oke, langkah-langkah berikutnya ada nanti akan kita bahas di hari Selasa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau coba silahkan apa-apa yang mau coba, karena di sini sudah lengkap nih cara-caranya, bagaimana cara memasukkan ini, ya, termasuk file-filenya sudah saya sediakan juga. Kalau Bapak Ibu mau lanjut boleh juga langsung ke cara menambahkan aset. Ada aset itu berupa gambar atau berupa video atau berupa yang lain. Oke. Sekarang saya contohkan bentuk aplikasi yang sudah saya buat. Boleh Bapak Ibu lihat. Jadi saya sudah membuat aplikasi sebelumnya di komputer. Bentar ya. Boleh Bapak Ibu lihat sebagai contoh saja. Di sini saya sudah membuat nih ya. Saya membuat media pembelajaran virus. Oke. Yang sudah saya buat sebelumnya, oke ya. Ini nampak Bapak? Nampak ya? Iya. Oke. Oke, nampak ya. Sekarang saya coba review dulu, oke.
Untuk kenyamanan saya matikan dulu suaranya semua ya. Oke, dah saya matikan dulu. Saya hidupkan saja suara Pak Robi. Pak Robi silakan supaya nanti kalau ada yang salah bisa ditegur. Oke. Saya kembali ke medianya. Ini contoh media yang saya buat. Kemudian untuk menampilkannya saya bisa nih. Ya, ini ya aplikasinya. Selamat datang di media pembelajaran interaktif biologi untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Silahkan klik tombol masuk untuk mulai. Kompetensi inti 3. Memahami. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menjelaskan. Oke. Kemudian ada materi. Materi kita sesuaikan. Oke. Ada pengertian virus. Virus adalah parasit berukuran mikro. Kemudian ada bisa dalam video. Virus pertama kali. Videonya. Jarak ciri-ciri pengertian atau pendahuluannya saja. Akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini kasus saja Bapak Ibu. Kemudian ada evaluasi materi. Ayo kita coba latihan. Jangan lupa. Contohnya ada soal. Salah. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oke, tambah skor. Lanjut. Oke. Skornya sudah 40, kemudian dia akan juga ini. Oke, inilah hasil skor saya. Contoh namanya. Kalau nilainya rendah, evaluasi materi. Oke, ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak yang mau bertanya. Saya kembali lagi sama Pak Robi. Oke, mungkin untuk pengenalan seperti itu saja dulu. Oke, terima kasih kepada Bapak Irfan Dani yang telah memaparkan gambaran awal mengenai aplikasi yang akan kita buat nanti. Aplikasi yang sangat menarik ya Bapak Ibu semuanya. Apalagi kalau dipadukan dengan video-video, anak-anak kita akan lebih suka lagi pelajaran yang kita ajarkan. Oke lah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau ditanyakan mengenai teknis prakegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk ajukan pertanyaan dengan cara gimana Pak Irfan Dani? Raise hand ya, angkat tangannya. Sana kan ada fitur angkat tangan, ada tombolnya di sana. Silakan. Nanti di panel Ibu akan muncul angkat tangan itu. Di mana Pak Irfan Dani, tolong? Di bawah kolom partisipasi itu ada logo telapak tangan ya, atau raise hand bacanya. Coba ya, coba Bapak Ibu tes, kalau yang ingin bertanya silakan gunakan fitur itu supaya nanti moderator bisa menunjuk oh ini peserta yang mau bertanya. Pak Irfan, coba dijelaskan kembali Pak Irfan. Saya sendiri pun belum menemukan. Ibu Eni sudah mencoba itu. Ada ya di bawah partisipan ada raise hand di paling bawahnya. Di paling bawahnya ya. Nah, diklik baru akan keluar tangan nanti berarti kita tandanya sedang bertanya gitu, angkat tangan gitu. Jadi nanti moderator menunjuk ini yang bertanya pesertanya. Sekarang Bu Eni Sukmaya
Mayani yang berhasil mencoba menu raise hand. Oke, Bu semuanya Armi Bapak Ibu Anti boleh coba semua dari partisipasi untuk mencoba menu raise coba aja hand. dulu. Kita belajar sekalian belajar Zoom ya. Iya, betul. Bapak Ibu, Pak Irfan Dani. silakan. Bapak Mahayanur, Pak Robi, coba. silakan coba angkat tangan juga. Sedikit Pak Robi, Ya. saya belum ketemu ini di mana ini apanya, di mana ya ngambil responnya itu di mana? Apakah menggunakan ponsel HP bisa menggunakan itu Pak Irfan? Ibu pakai Ada laptop di ya, Bu? titik tiganya kalau di HP Pak Robi kan, titik tiganya itu paling bawah, diklik aja di situ. Ya, untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP ya Bu ini ya. Ini laptop, yang pakai laptop di mana ini? Bu Nur. Iya. Pakai laptop, kan? Dia itu Kalau pakai laptop paling bawahnya ini, kalau pakai laptop kita klik aja di gambar sekarang, ada nampak pilihan mute di sini, stop video dan ada partisipan. Ada nampak Bu? Di mana? Kita klik di gambar yang lagi di video. Ada nampak nggak pilihan mute, stop video, partisipan di layar Ibu? Iya. Ini Kak Nur Aini ya yang ngomongnya? Iya sayang. Kak, yang paling bawah itu ada mute, ada nggak nampak sama Kakak? Mute, Ada mute. Ada di sampingnya di sampingnya stop video kan? Iya. Di sampingnya ada partisipan. Ada? Oh, ada. Klik aja di partisipan. Begitu Kakak klik di partisipan, keluar nama yang aktif di sini yang partisipasi dalam grup kita. Di bawahnya ada raise hand di situ. Begitu diklik, begitu diklik di raise hand, maka otomatis di nama Kakak akan keluar angkat tangan gitu. Coba ya Kakak klik, nah kan udah nampak gitu. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba. Oh iya, udah nampak tuh tangannya. Ya, Bu, angkat tangannya. Iya, oke, makasih. Bapak Ibu semua angkat tangannya supaya bisa. Oke, artinya udah paham cara angkat tangan. Oke, semua siapa lagi? Ibu Ana, Bu Nespi, Bu Rizka, Bu Rumania. Bu Rumania silakan dicoba. Coba fitur ini dulu supaya lebih familiar. Nanti kalau diskusi yang sudah angkat tangan ditunjuk, selesai ditunjuk, turunkan tangannya. Coba Bapak Ibu turunkan tangannya lagi. Turunkan tangannya lagi. Oke. Ibu, oke. Bu Anti, Bu Citra masih angkat tangan itu, Bu Yusnani, Bu Nalita. Oke ya. Oke, jadi nurunkannya gimana? Tekan aja lagi Kak, lower situ lagi. Lower hand. Udah situ lagi masih muncul lagi. Udah oke. Udah oke. Oke. Bapak Mahayanur masih masih apa? Masih itu. Masih itu Pak. Oke. Bu Yusnani, Pak Mayanur, satu kali aja Pak. Turunkan. Udah. Oke, lower hand kan. Tinggal Bapak Mayanur yang masih angkat tangan. Iya, nih udah. Oke ya. Oke, sekarang Pak Robi, silakan Pak Robi. Yang benar-benar mau angkat tangan sekarang lagi. Yang mau benar-benar bertanya masalah aplikasi tadi. Silakan. Pak Robi. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sudah mencoba dari menu raise hand untuk tanda Bapak Ibu untuk mau bertanya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini akan kita buka untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu untuk angkat tangannya bagi yang mau bertanya mengenai pra kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu gunakan menu raise hand. Itu Bu Eni sudah angkat Bapak Robi. Bu Eni, Sukmayani, baru 1 orang. Kita persilakan dulu ya Bapak Ibu kepada Ibu Eni Sukmayani yang telah mengangkat tangannya. Kepada Ibu Eni Sukmayani silakan untuk bertanya. Langsung saja ya Pak Irfan Dani. Kemarin kan kita udah download gitu yang modulnya, terus aplikasi yang lainnya. Sekarang yang ingin kami tanyakan, kalau Bapak udah tampilkan medianya tadi, langsung ngambil di yang sudah kita download,
itu besok kita pelajari dari nol apa yang udah ada Bapak comot-comot di yang download kemarin itu yang kita bahas. Apa kita mulai buat dari nol, bagaimana cara kita mendownload aplikasi gambarnya kan bukan di JPEG kemarin Pak ya? Yang Bapak download Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Eni Mayani atas pertanyaannya. Apakah kita buat dari nol atau comot-comot yang ada, yang sudah ada Bu ya? Silakan. Iya, kan kemarin kan dari yang di-download dari sama Pak Irfan Dani kan kita udah punya semua itu yang punya Pak Irfan, bawaan Pak Irfan. Jadi kan tinggal ganti-ganti macam kita ganti background sekarang ya kan. Ini sekarang untuk besoknya apa kita cuman untuk mencomot-comot yang udah dibuat sama Pak Irfan atau Pak Irfan ngajarin kita bagaimana cara membuat yang seperti Pak Irfan buat gitu. Iya, betul sekali Ibu Eni. Silakan Bapak Irfan Dani untuk dapat menjawab pertanyaan dari Bu Eni. Terima kasih atas pertanyaan Bu Eni. Jadi begini Bapak Ibu, tujuan utama saya melakukan pelatihan ini memang mau berbagi kepada Bapak Ibu dari nol, ya dari nol. Makanya untuk pembelajaran atau pemahamannya saya kasih contoh yang sudah ada dulu. Nanti kita belajarnya buat dari nol Bapak Ibu, ya Bapak. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat suara itu dari mana asalnya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat suara seperti itu, lalu bagaimana cara mendapatkan gambar seperti itu, bagaimana cara pokoknya cara semuanya nanti akan dijelaskan. Namun kendalanya karena waktunya terbatas, itulah Bapak Ibu, waktunya terbatas. Jadi untuk pembelajaran besok mungkin kita gunakan aset-aset yang sudah ada. Karena kalau memang asetnya Bapak Ibu cari dulu, waktu kita nggak cukup Bapak Ibu. Itu butuh waktu sekitar 2 minggu baru bisa siap semua. Ya, karena waktu kita boleh dibilang sekitar 2 jam saja. Karena 3 jam materi itu 3 jam kegiatan itu 2 jamnya materi, selebihnya pembukaan dan penutupan. Oke, jadi Bu Eni, jadi kalau untuk cara mendapatkannya nanti saya kasih triknya saja. Tetapi filenya nanti kita gunakan file yang sudah ada saja, ya, supaya tidak kita karena semua peserta itu tidak mungkin mencari file-file tersebut pada hari pelatihan, karena akan repot nanti. Oke, jadi itu untuk mengefisienkan waktu saja. Jadi saya sediakan contohnya, nanti saya kasih triknya saja. Bagaimana cara mendapatkan video, bagaimana cara mendapatkan suara. Karena tadi Bapak Ibu dengar sendiri, kalau suara itu bukan suara saya, tetapi suara yang saya buat dengan menggunakan internet. Jadi saya siapkan naskahnya, lalu kita convert naskah itu menjadi suara. Oke, ya begitu ya Bu Eni. Iya Pak Pandani. Ada lagi yang belum terjawab? Makasih. Ya, terima kasih ya Bu Eni atas pertanyaannya. Supaya materi kita sudah menyiapkan ya Bapak Ibu semua bahan-bahan untuk kegiatan besok. Mulai dari aset-asetnya, suaranya, gambar-gambarnya, kita hanya menyimak, mengikuti, dan mencoba ya Bapak Irfan ya. Jadi Bapak Ibu, untuk memudahkannya tadi memang sudah disiapkan semua. Jadi pada intinya besok Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Karena kalau kita lihat Bu, aplikasinya tidak sulit, hampir sama dengan PowerPoint. Bagaimana cara memasukkan gambar, bagaimana cara memasukkan audio, suara, atau memasukkan yang lain-lain ke dalam media tersebut. Nanti kita belajarnya instan, karena sebenarnya untuk membuat aplikasi Android dibutuhkan pemahaman tentang coding-coding Bapak Ibu. Tapi dengan aplikasi seperti ini, kita bisa membuat aplikasi Android dengan cara instan. Dan insya Allah nanti aplikasi yang kita buat bisa kita bagikan kepada anak-anak atau kita upload ke Play Store. Jadi bisa diunduh. Kalau memang serius nanti bisa mendatangkan keuntungan dari segi materi Bapak Ibu. Karena kalau Ibu menaruh aplikasi Ibu di Play Store itu ketika di-download atau berisi iklan, maka Ibu akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu mengenai aplikasi ini.
banyak manfaat yang kita peroleh maupun dari siswanya sendiri. Pada dasarnya kata pemateri itu hampir sama dengan PowerPoint ya, Bapak Ibu ya. Kita mungkin udah banyak ngerti mengenai PowerPoint ini sendiri. Menu-menunya bagaimana, insert-insertnya, bagaimana caranya. Mudah-mudahan nanti besok tidak ada kendala waktu kita kegiatan. Okelah Bapak Ibu, kita buka pertanyaan yang kedua untuk diskusi yang pertama ini. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan gunakan menu raise hand-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa aplikasi yang kita gunakan itu free, Pak? Tidak ada yang lisensinya. Nah, nanti akan saya jawab. Karena kemarin Bapak Ibu sudah install aplikasi, ternyata yang kita gunakan adalah versi gratis atau trial 30 hari. Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu? Berarti setelah 30 hari nggak bisa pakai lagi ya Pak Irfan? Oke, ya silakan kalau ada yang mau bertanya, saya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham. Ya, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, silakan Ibu Eni Mayani lagi ya. Sebenarnya bukan mau bertanya, tapi kan karena Bapak Irfan sudah menyinggung masalah yang free tadi, di situ kan free-nya 30 hari. Berarti setelah 30 hari kita tidak bisa pakai lagi ya Pak Irfan ya? Otomatis diblok itu semacam itu ya? Tidak bisa diapa-apakan lagi Bu? Nah, tidak bisa dipakai lagi begitu ya? Ya, dibuka pun nggak bisa lagi. Oke. Berarti kalau cuma sekedar 30 hari, selanjutnya sia-sia dong yang udah kita buat yang ini ya Bapak, cuma bisa dipakai 30 hari. Saya jawab ya. Sebenarnya belajar kita nggak ada yang sia-sia Bu ini, ya. Insya Allah setiap pembelajaran itu ada manfaatnya. Jadi karena ini adalah aplikasi buatan orang ya, buatan perusahaan. Saya lihat dulu ya. Bentar, kita buka dulu internetnya. Saya jawab ya. Aplikasinya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini adalah aplikasi ya Smart Apps Creator yang dibuat oleh negara Cina. Ya, mungkin Ibu tahu Cina itu memang orang kreatif. Jadi kalau memang Bapak Ibu mau beli aplikasinya, semuanya ya Pak Dani. Oke ya, coba lihat sini ya. Kalau seandainya Bapak Ibu mau beli aplikasinya, harganya cukup murah Bapak Ibu. Oke, coba Ibu lihat. Lisensinya ada harganya sekitar $200. Kalau $200 itu ya, $200 itu kita konversikan ke rupiah ada sekitar 3 juta kurang lah, atau 2 jutaan. Oke, itu harga lisensinya. Oke, harga lisensinya sekitar itu. Jadi kemarin pengalaman saya ketika peserta ikut pelatihan ini, banyak yang minta aplikasi ini beli kepada kepala sekolahnya. Kalau memang diizinkan. Oke, termasuk saya pribadi tidak memakai yang berbayar. Saya cukup pakai yang gratis saja, nggak masalah Bapak Ibu. Jangan takut, jangan cemas. Nanti setelah 30 hari gimana Pak? Nggak bisa dipakai lagi? Bisa. Kita akali atau kita siasati saja. Sama seperti aplikasi lain. Jadi caranya gini Bapak Ibu. Kalau Ibu mau pakai seterusnya, nanti ketika Ibu memakai, Ibu cukup mundurkan saja waktu di komputernya. Contoh. Oke, itu cara yang paling gampang Bapak Ibu. Jadi contoh hari ini kita sudah install, 30 hari kemudian rupanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Cukup kita mundurkan saja 30 hari sebelumnya. Insya Allah aplikasi yang buka bisa dipakai. Oke, jadi itu gimana Pak? Perpanjangannya 30 ke mana Pak? Oke. Berarti ada pergantian waktu di menu tinggal diganti komputer saja. Ya Pak ya? Ganti saja waktu yang ada di komputer kita, insya Allah akan bisa dibuka aplikasinya itu. Ya, bedanya aplikasi berbayar dan gratis itu hampir sama Bapak Ibu. Boleh saya lihatkan ya? Yang mana tadi bedanya antara gratis dengan berbayar. Kalau yang gratis, oke ya. Kalau yang gratis ketika kita evaluasi materi, ayo kita coba latihan
Jangan lupa baca bismillah sebelum mulai. Silahkan klik tombol mulai untuk mengerjakan latihan. Oke. Pada aplikasi gratis, nampak nih gambar Bapak Ibu? Ya, nampak. Nampak ya? Pada aplikasi gratis ada Watermark Smart Apps Creator, itu saja bedanya Bapak Ibu. Ini nampak di sini ya? Itu yang gratis Pak Ipan? Ya, kalau yang gratis ada Smart Apps Creator itu saja. Tapi kalau yang berbeli itu ini tidak ada, itu saja. Kalau menurut saya ini tidak masalah, karena ini cukup kita menghargai yang membuat aplikasi. Ya, ini contohnya saja Bapak Ibu. Jadi bedanya itu saja. Kalau yang gratis ada watermarknya saja sedikit di pojok kiri bawah. Oke. Ya Bapak Ibu. Nah, saya rasa itu tidak ada masalah gratis atau berbayar. Kita gunakan saja dulu yang gratis. Karena mungkin nanti rencana ya Bapak Ibu, kalau pelatihan ini berhasil, bisa saja nanti kita usulkan kepada MKKS. Bulan ini mungkin MKKS fokus membuat modul. Ya modul ya. Mungkin saja bulan depan atau bulan berikutnya ada usul dari MKKS semua sekolah membuat media pembelajaran berbasis Android per KD-nya masing-masing. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah akan luar biasa kemajuan pendidikan di Aceh Selatan ini, Bapak Ibu. Ya, itu harapan saya, Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Robi. Oke, terima kasih kepada Bu Eni kembali bertanya. Pak Ipan, saya moderator boleh bertanya juga, Pak? Boleh, silakan Pak Robi. Ini pertanyaannya, Pak. Kita sering mendownload aplikasi di Play Store, itu kan terkendala sama memori penyimpanan. Oke. Kadang-kadang kan memori aplikasinya cukup berat, cukup besar, sehingga harus menghapus aplikasi-aplikasi lain di HP kita. Pertanyaannya, apakah hasil dari produk kita ini kapasitasnya besar atau cukup rendah agar dapat di-download oleh semua gadget siswa kita nantinya? Saya jawab dulu Pak Robi. Mungkin nanti boleh Bapak Ibu cek sendiri di Play Store ya. Ketika kita mendownload aplikasi itu rata-rata sebuah aplikasi itu kapasitasnya itu di bawah 50 MB. Oke, jadi kalau mau membuat media, kalau bisa aplikasinya seringan mungkin. Ya, seringan mungkin. Kalau mungkin media kita cuma 10 MB, jadi tidak memakan banyak tempat. Boleh Bu lihat nanti di Facebook, WA itu rata-rata sekitar 30 sampai 40 MB. Ya, jadi untuk meminimalisir nanti kita gunakan saja gambar-gambar atau suara yang berkualitas rendah saja. Nggak usah terlalu high. Kalau nanti high maka memori makin banyak yang digunakan. Jadi seperti itu nanti. Mungkin kalau musiknya kita ambil saja yang durasi 10 detik, jangan 1 sampai 5 menit nanti. Jadi kita potong saja sesuai dengan kebutuhan. Makin ringan aplikasi kapasitas yang terdapat pada aplikasi kita itu semakin enak anak-anak pun menggunakannya. Oke. Mungkin seperti itu Pak Robi. Ya, kita minimalisir aplikasi kita itu seringan mungkin supaya bisa dibuka oleh anak-anak. Oke, terima kasih Pak Irfan. Mungkin ada dari kawan guru yang lain mau bertanya. Pak Mahayanur ada pertanyaan. Ada yang lain silakan bertanya. Kalau tidak ada Pak Robi mungkin kita cukupkan saja karena jadwal kita cuma sampai jam 2 Pak Robi. Iya. Ya, gimana Bapak Ibu ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibunya banyak kegiatan. Silakan. Iya, betul. Oke, terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini Bapak Irfan Dani. Demikian tadi pemaparan singkat mengenai tata cara awal penggunaan atau instalasi dari aplikasi kita Smart App Creator. Mudah-mudahan persiapan kita hari ini sudah matang. Kita nanti dapat melaksanakan kegiatannya di hari Selasa, sudah fix semua persiapan kita, dan kita lanjut dengan pembuatan dari aplikasinya sendiri.
Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dari mata pelajaran biologi ataupun dari mata pelajaran yang lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh aplikasi dan install aplikasinya, silakan buruan sebelum pelaksanaan di hari Selasa besok. Terima kasih kepada pemateri semua. Kepada Bu Eni, silakan. Bentar Pak Robi. Ya, Bu Eni. Sedikit untuk Pak Irfan ya, sebenarnya di Zoom kita ini nggak dibuat presensinya Pak, absensinya. Absensi nanti betul, Pak Irfan. Hari Selasa saja Bu. Ya, nggak apa. Karena ini cuma kita lihat tadi cuma 17 orang saja Bu, nggak banyak. Oke. Nanti kan yang hari ini ya. Nampak tuh siapa-siapa saja yang bisa baca. Karena sedikit cuma. Oke. Kita acara mulai jam 9 Pak Irfan Dani ya, hari Selasa besok ya. Nanti roomnya buka jam 8:30 itu. 8:30 sudah buka sampai jam 1. Saya buat settingannya. Ini alhamdulillah Zoom kita nggak ada masalah ya Bapak Ibu. Padahal yang saya gunakan sekarang ini Zoom gratis. 40 menit seharusnya mati. Karena kita pakai email bule atau email luar negeri, jadi mudah-mudahan aman sampai pelatihan besok. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya Pak Irfan. Mudah-mudahan Pak Irfan. Demikian ya Bapak Ibu semuanya atas pengarahan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita persiapkan diri untuk kegiatan hari Selasa besok untuk pembuatan aplikasi Smart Apps Creator, dan untuk kawan-kawan yang lain yang mau bergabung masih diperbolehkan untuk mengikuti webinar ini Ketua ya, masih kita izinkan. Ya, silakan. Jam 12 malam nanti. Iya, silakan Bapak Ibu untuk mengajak kawan-kawan guru yang lain agar makin banyak ilmu yang dibagikan, makin banyak pula ilmu yang akan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita untuk demi kemajuan pendidikan di negara kita ini. Demikian pengarahan untuk prakegiatan pada siang hari ini. Kami sebagai moderator mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, saya tutup dulu ya ruangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sekarang.
you.